Shalom saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus luar biasa, Dia sungguh indah dalam kehidupan kita semua. Ucapan syukur selalu kita berikan kepada Tuhan. Saya sangat kagum dengan Tuhan karena oleh kebenaran firman-Nya Dia boleh mengubah kehidupan saya pribadi. Dengan kasih karunia-Nya, Dia mengubah cara berpikir saya, Dia mengubah perasaan saya, sehingga saya menghasilkan karakter-karakter seolah-olah saya itu seperti dirinya. Jadi mengikuti teladannya. Yesus itu memiliki pribadi yang luar biasa. Dia sangat perhatiannya dengan semua orang. Jadi ketika Dia bertemu dengan orang sakit, maka orang sakit akan disembuhkan. Ketika Dia bertemu dengan orang yang diseret suatu masalah, maka Dia memberikan solusi. Ketika Dia berhadapan dengan orang berdosa, Dia memberikan pengampunan. Ketika Dia berhadapan dengan orang-orang yang butuh makan, Dia memberi makan. Pokoknya siapa saja yang datang kepada Yesus, mereka mendapatkan kelepasan. Tuhan mengubah kehidupan mereka. Tuhan Yesus itu tidak pernah memperdulikan tentang keadaan orang. Tidak pernah menghitung-hitung jumlah dosa orang. Tetapi ketika Dia datang, yang Dia tahu Dia akan memberikan yang terbaik kepada siapapun yang Ia jumpai. Orang-orang beragama berdiri sebagai hakim untuk orang berdosa, tetapi Yesus tidak. Dia berdiri sebagai penyelamat. Nah saudara, betapa pentingnya kita menyadari bahwa pribadi yang satu ini diperlukan oleh setiap orang. Dia sangat mengasihi banyak orang, dan Dia selalu memberikan damai sejahtera kepada siapa Ia ingin memberikannya. Tergantung yang mau menerima atau tidak. Kalau kita mau menerima, Dia akan memberi. Kalau kita menolak, ya kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang paling penting adalah ketika Dia berjalan ke sana kemari, Dia memberitakan tentang dirinya. Dia membawa dirinya. Jadi hidup saya ini seperti dirinya. Ketika saya memberitakan sesuatu, saya tidak mengajak orang untuk memasuki suatu agama tertentu. Saya tidak mengajak orang untuk memasuki suatu organisasi tertentu atau lain-lain sebagainya. Tetapi ketika saya menyampaikan sesuatu, saya mengajak orang untuk merasakan pribadi yang satu ini. Dia milik semua orang. Betapa suci dan salehnya dia hidup. Betapa unggulnya karakternya ini. Jadi Alkitab mengatakan yang jelas bahwa gambaran Allah itu ada di dirinya. Jadi ketika kita melihat Yesus, maka kita mengenal Allah. Sebagaimana Yesus bertingkah laku, begitulah Allah. Jadi tidak susah kita memahami karakter Allah. Allah membuka dirinya untuk dikenal oleh setiap orang. Akan tetapi ada saja orang-orang tertentu yang mencegah orang-orang lain untuk datang kepada Yesus. Nah di antaranya adalah murid-murid Yesus sendiri. Contohnya kan ketika ada anak-anak mau datang kepada Yesus, murid-murid Yesus mengatakan bahwa tidak usah, kamu hanya menyusahkan guru. Tapi Yesus berkata bahwa biarlah orang-orang seperti itu datang kepadaku, karena orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi ketika kita mau bertemu dengan Yesus, Yesus ingin agar supaya kita tidak melihat kondisi diri kita. Kita tidak melihat kondisi sekitar kita. Tetapi ketika kita mau datang kepadanya, Dia katakan, ayo datang. Apalagi yang engkau tunggu. Itu hebat saudara, itu luar biasa. Makanya saya memanggil saudara-saudara sekalian, datanglah kepada Yesus. Yesus tidak akan pernah menyakiti Anda. Dia tidak akan pernah berdiri untuk menghakimi Anda. Dia hanya akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada keselamatan yang Ia sudah kerjakan. Tetapi orang berdosa seperti Anda yang percaya kepadanya pasti akan diselamatkan. Jadi saya minta kepada saudara-saudara sekalian, percayalah kepada Yesus.
Jangan ragu untuk percaya kepadanya. Karena ketika Anda bersama-sama dengan Yesus, Tuhan bisa mengubah kehidupan Anda. Yesus tidak akan mengubah Anda dengan cara-cara hukum Taurat, dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara ancaman, dengan cara-cara intimidasi. Tetapi Yesus akan mengubah Anda dengan kasih-Nya yang luar biasa. Jadi tunggu apa lagi? Apa yang Anda pikirkan? Yesus begitu sangat mengasihi Anda, Dia begitu mencintai Anda. Nah, kalau Anda sudah menjadi miliknya, Anda itu menjadi buah hatinya. Jadi Anda mendapatkan perhatiannya. Dia terus mengasihi Anda kemanapun Anda pergi. Dia tahu Anda terluka, Dia tahu Anda sakit hati, Dia tahu Anda kecewa. Dan Dia ada untuk mengobati setiap luka hati Anda. Dan Dia akan bersama-sama dengan Anda untuk menghadapi apa yang perlu Anda hadapi. Dan Tuhan akan berbicara melalui diri Anda. Jadi saudara-saudara sekalian, saya terus memberitakan nama Yesus. Dan saya percaya bahwa siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sudah diselamatkan. Jangan takut lagi. Soal kualitas kehidupan Anda itu tidak penting. Yang penting adalah Anda menikmati kasih yang besar dari Yesus Kristus. Anda percaya kepadanya, dan Anda jadikan Yesus itu jagoan dalam kehidupan Anda. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.